Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini pembahasan kita adalah surat Al-An'am ayat 144. Ayat ini berkaitan erat dengan Al-An'am 142 dan 143. Di dalam Al-An'am 143 Allah kemukakan samaniyata azwajin minad do'ni, 8 pasangan daripada minad do'ni snain, daripada domba 2 ekor, wa minal ma'dis snain, dan dari kambing 2 ekor. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, az-zakarain haroma, apakah yang jantan yang diharamkan? Apakah 2 jantan yang diharamkan? Amil unsayain, atau 2 ekor betina yang diharamkan? Amastamalat alaihil arhamul unsayain, ataukah yang ada di dalam kandungan 2 betina? Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin, terangkanlah kepadaku dengan ilmu jika kalian adalah orang-orang yang benar. Itu 143. Kemudian kita lihat pada ayat 144 yang tadi kita baca, wa minal ibilis nain, dan dari onta 2 ekor, wa minal baqaris naini, dan dari sapi 2 ekor. Kul, katakanlah, az-zakarain harrama, apakah 2 jantan yang diharamkan? Amil unsayain, ataukah 2 ekor betina yang diharamkan? Amastamalat alil arhamul unsayain, ataukah yang dikandung rahim, yang dikandung oleh 2 ekor betina di dalam rahim. Am kuntum syuhada, ataukah apakah kalian menyaksikan iz wasakumullahu bihaza, ketika Allah berpesan, ketika Allah mewasiatkan dengan ini, faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba, maka siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah? Siapa yang lebih zalim? Aman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara 'alallahi kadziba, dari orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Liyudillan nasa, untuk menyesatkan manusia, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.
Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Berbicara masalah Al-An'am ayat 143. Al-An'am 143 berbicara tentang do'ni dan al-ma'zi. Do'ni itu domba, al-ma'zi adalah kambing. Dua hewan ini adalah masuk ke dalam kategori hewan yang disembelih atau parsan. Kemarin kita bahas sudah pada 142 mengenai parsan. Kemudian dalam Al-An'am ayat 144 berbicara tentang unta, kemudian sapi. Nah, ini kalau di dalam ayat 142 dikemukakan masuk ke dalam kategori hamulatan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikemukakan, ya. Jadi hamulatan itu adalah hewan yang dijadikan sebagai kendaraan untuk mengangkut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat pada tafsir Jalalain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal ibilis nain, dan dari onta 2 ekor. Wa minal baqaris nain, dan dari bakor, dari sapi 2 ekor. Qul, katakanlah oleh Muhammad, az-zakarain harrama, apakah 2 jantan yang diharamkan? Amil unsayain, atau 2 ekor betina yang diharamkan? Amas tamalat alaihi arhamul unsayain, atau yang dikandung oleh 2 ekor betina? Ambal kuntum syuhada, atau apakah kalian hadir? Huduran. Syuhada di sini artinya sebetulnya menyaksikan, tapi dalam tafsir Jalalain dikemukakan huduran. Apakah kalian menyaksikan? Apakah kalian hadir? Iswasakumullahu bihadza, ketika Allah mewasiatkan kepada kalian, ketika Allah berpesan kepada kalian dengan yang demikian ini, bitahrimi fatamantum zalika. Apakah kalian hadir ketika Allah menentukan, Allah berpesan, Allah mewasiatkan dengan keharaman, yang kalian kemukakan, fatamattum zalika, lalu kalian memegang yang demikian itu. La, tidak. Kalian hakikatnya tidak hadir. Hakikatnya kalian tidak hadir, tidak menyaksikan tentang apa-apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan khususnya dengan masalah domba, kambing, unta dan bakar, sapi. Kalian enggak hadir. Kalian enggak menyaksikan. Bang, akan tetapi antum kazibuna fihi, kalian adalah orang-orang yang berdusta fihi, tentang yang demikian itu. Kalian pendusta. Kalian mengada-adakan kebohongan. Kalian adalah orang-orang yang berdusta. Faman ay la ahada azlamu, maka siapakah? La ahada, enggak ada yang lebih zalim daripada kalian. Kalian ini adalah orang yang zalim.
Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah? Enggak ada. Tapi kalian membuat-buat kebohongan dan kedustaan atas nama Allah. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Dengan yang demikian itu, liyudillan nasa bighairi ilm, agar menyesatkan manusia, dalam rangka menyesatkan manusia bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu pengetahuan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jauhkan orang zalim. Orang zalim itu jauhkan. Jangan sampai kita mendekati orang zalim, yaitu orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Mengada-adakan yang baru, yang memang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang demikian itu bisa menyesatkan manusia, bisa menyesatkan kita. Allah sudah memberikan syariat. Allah telah memberikan ketentuan tentang mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak. Jelas sudah. Karena itu ketika ada orang-orang yang membuat-buat, mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, dia orang zalim. Jauhkan orang yang demikian itu. Jangan didekati, jangan dipergauli. Karena khawatir kita menjadi sebab orang tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari coba akan kita lihat pada penafsiran yang lain. Wa qala fahazihi arba'atu azwad. Qul az-zakarain harrama amil unsain. Ya, tadi ada penggalan ayat itu. Qul az-zakarain, katakanlah olehmu hai Muhammad, apakah 2 ekor jantan yang diharamkan, amil unsayain, ataukah 2 ekor betina yang diharamkan? Yaqulu, mengemukakan Allah, mengapa mengharamkan sesuatu min zalika, daripada yang demikian itu? Kenapa harus diharamkan? Ammas tamalat alai arhamul unsayain, atau apakah yang dikandung rahim 2 ekor betina? Yakni tidakkah yang dikandung rahim illa ala zakarin au unsa, kecuali yang dikandung oleh betina itu adalah jantan dan perempuan. Ya kan gitu. Rahim itu kan mengandung 2 jenis. Kalau enggak dia mengandung laki-laki, ia perempuan. Kalau enggak dia mengandung jantan, ia betina. Mana yang diharamkan? Kenapa kalian melakukan hal-hal seperti itu? Yang ini haram, yang ini tidak. Falima tahrumuna ba'dan wa tahilluna ba'dan, maka mengapa kalian mengharamkan sebagian dan menghalalkan sebagian? Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Hei, ceritakan kepadaku, kata Allah, beritakanlah kepadaku kata Allah, ceritakanlah kepadaku dengan ilmu pengetahuan, in kuntum
Shadiqin, jika kalian adalah orang yang benar atas pernyataan kalian. Hadirin yang berbahagia, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kulluhu halalun, semua itu halal, gak ada yang diharamkan, semua itu halal, baik yang laki-laki maupun yang betina. Daripada domba, daripada kambing, daripada onta, daripada bakar, halal semua. Semuanya halal. Kulluhu halalun, semuanya halal. Wa qauluhu ta'ala, dan perhatikanlah firman Allah Ta'ala, am kuntum syuhada is wasakumullahu bihadza. Apakah kalian menyaksikan, apakah kalian hadir ketika Allah memesankan, ketika Allah berwasiat kepada kalian dengan yang demikian? Ini adalah kecaman. Penggalan ayat ini adalah kecaman. Enggak bakalan hadir lah. Boro-boro hadir. Mungkin roh kita belum diciptakan oleh Allah saat itu, kemungkinan nggak bisa. Jadi ini kecaman. Apakah kalian hadir ketika Allah memesankan, berwasiat, yang ini halal, yang ini haram, yang ini boleh, yang ini kagak? Tentu tidak. Kalian tidak akan hadir, kalian tidak hadir saat itu. Nah, penggalan ayat ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir adalah sebagai kecaman bima ibtada'uhu wa ibtaruhu 'ala Allah min tahrimin ma harramu min zalika. Ini adalah kecaman dari Allah pada apa-apa yang mereka mengada-adakannya dan membuat-buatnya atas nama Allah, min tahrimin, daripada mengharamkan sesuatu yang mereka haramkan, min zalika, daripada yang demikian itu. Jadi mereka, kata Allah, menciptakan, mengada-adakan, membuat-buat kebohongan. Padahal Allah tidak pernah mengharamkan anu, mengharamkan ini, melarang anu, melarang ini. Semuanya kulluhu halalun. Innallaha faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Maka siapakah yang lebih aniaya? Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan, yang membuat-buat kebohongan atas nama Allah? Gak ada yang lebih zalim. Nah, dialah yang paling zalim, yaitu orang-orang yang membuat-buat atau mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Dialah orang yang paling zalim. Liyudillan nasa bighairi ilm, di mana orang tersebut menyesatkan manusia dengan tanpa ilmu pengetahuan. Ai la ahadun azlamu minhum. Enggak ada yang lebih zalim daripada daripada mereka. Enggak ada manusia, enggak ada satupun yang lebih zalim daripada mereka, yaitu daripada orang-orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah. Membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberikan pituduh, Allah tidak akan memberikan petunjuk, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dikemukakan di dalam tafsirnya, wa awwalu man dakhala fi hazil ayah Amr bin Luhai bin Kum'ah. Orang yang pertama kali masuk ke dalam golongan ini, yaitu orang yang mengada-adakan sesuatu atas nama Allah, ya, membuat-buat sesuatu atas nama Allah. Orang yang pertama kali masuk dalam kategori ini adalah Amr bin Luhai bin Kum'ah.
li'annahu awwalu man ghayyara dinal anbiya, karena bahwasanya si orang ini Amr bin Luhai bin Kum'ah adalah orang yang membuat-buat, yang merubah-rubah agamanya para nabi, dan dialah orang yang paling pertama kali membuat ini adalah hewan sawaib saibah, ini adalah hewan wasilah, ini adalah hewan ham ya. Jadi dialah orang yang pertama kali membuat-buat kedustaan dan mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Kama sabata zalika fis sahih, sebagaimana telah diterangkan, telah ditetapkan akan yang demikian itu di dalam hadis yang sahih. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pagi hari ini. Mari sama-sama dalam kerangka kita beragama, jalankanlah apa yang ditentukan oleh syariat Allah, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membuat-buat kedustaan, mengada-adakan kedustaan, kemudian kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu terjadi, maka dialah orang yang paling zalim di antara orang-orang yang zalim. Hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nanya nih. Mau nanya apa? Di sini kan am kuntum syuhada.